Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi kita. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara fonem, alofon, dan grafem. Ini istilah yang mungkin sedikit asing bagi Anda, tapi saya yakin betul Anda sudah biasa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini berhubungan dengan ketika Anda berbicara dan ketika Anda menulis hal-hal yang paling sederhana. Fonem, alofon, grafem. Sebelum dibahas, saya akan menggambarkan secara singkat sebenarnya. Jadi fonem itu bunyi bahasa yang membedakan makna atau arti. Ya. Alofon adalah variasi bunyi yang tidak membedakan arti. Sedangkan grafem adalah tulisan ya atau huruf yang Anda tulis. Itu secara umum begitu. Jadi untuk membedakan konsep ini. Tapi untuk lebih jelas, ayo kita sama-sama bahas, kita nanti diskusikan supaya apa yang Anda terima hari ini menjadi bahan pengembangan dan konsep dasar yang nanti bisa Anda kembangkan sendiri. Fonem ya, di sini saya sudah menyiapkan. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu tulis antara dua garis miring. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi cara penulisan fonem, nanti pastinya akan saya memberikan tugas pada Anda bagaimana menuliskan fonem ya ditandai dengan adanya dua garis miring, diapit dua garis miring. Ya, baik itu fonem yang jadi satu dalam satu kata ya atau fonem yang terpisah begitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia misal ini contoh ya. Peh ya dan beh ya peh beh p dan b merupakan dua fonem yang keduanya itu memiliki atau bisa membedakan arti ya posisinya sama di bilabial atau dua bibir tapi keduanya memiliki bunyi yang berbeda. Pola kalau kemudian disandingkan dengan pola dan bola itu sudah memiliki makna yang berbeda, itu fonem. Kemudian parang dan barang ya, parang dan barang itu juga sama. Beras, peras ya. Ini perbedaan antara peh dan beh atau p dan b dalam hurufnya ya. Tapi bunyinya adalah peh, beh begitu. Nah, fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Jadi fonem peh dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada di awal kata atau suku kata, fonem dilafalkan secara lepas. Ya. Pada kata pola misalnya, fonem P diucapkan secara lepas, kemudian diikuti dengan fonem O. Bila berada di akhir kata, fonem P sudah jelas tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi tersebut. Ya. Sedap. Nah, itu kan berhenti P-nya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai fonem. Alofon. Nah, kalau alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Ya. Tidak membedakan. Alofon ditulis antara dua kurung siku. Jadi kalau tadi fonem itu dua garis miring, kalau alofon dua siku. Jadi ketika Anda menulis sebuah kata dalam kurung siku, artinya di situ tidak ada perbedaan antara tulisan lain yang kemudian disiku begitu. Jadi untuk pembanding begitu ya. Kalau P yang lepas ditandai dengan P, sedangkan P yang tidak lepas ditandai dengan P dan sen. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P memiliki dua alofon. Tapi untuk memperjelas itu sebenarnya contohnya adalah bunyi vokal. Kalau di vokal itu ada vokal A dan A gitu ya. A dan A yang lebih lebar begitu itu merupakan bagian variasi. I dan I itu juga berbeda. Ada juga yang lebih ekstrim lagi ya mungkin perbedaannya ada yaitu E, O, dan E. Kalau saya amati di dalam bahasa Indonesia kita punya kecenderungan untuk menggunakan E dibandingkan dengan E dan E. Walaupun nanti di dalam pelafalan mungkin akan ada perbedaan. Oleh karena itu tadi karena alofon jadi tidak membedakan makna. Nah, kemudian yang terakhir adalah grafem. Perlu kita ketahui bahwa
dan memperhatikan perbedaan fonem dan grafem. Kalau kita berbicara tentang fonem, kita berbicara bunyi. Kalau kita berbicara tentang grafem, lebih mengarahkan kepada huruf. Ya, memang benar bahwa seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Misalnya untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk, kita tentunya menulis kata kursi dan mengucapkannya pun kursi. Ya, kursi, pengucapannya kursi. Maka jika dibedah dalam grafem ada 5 satuan dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Akan tetapi ya hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan dalam semua kata dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi tidak semuanya seperti itu. Perkataan ladang misalnya menggunakan 6 grafem, ya. Sedangkan apa namanya dalam fonem itu ada 5, ya karena eng itu jadi 1. Nah, itu artinya perbedaan antara fonem dan grafem. Bunyi yang dinyatakan oleh grafem dan dalam bahasa Indonesia jelas sangat berbeda. Bunyi yang dinyatakan oleh grafem dan sangat berdekatan gitu ya, sangat berdekatan dengan perbedaan dan kemudian seperti itu, maka dalam percakapan telepon perkataan pula gula tidak akan terjadi pemahaman yang dimaksud gitu ya. Bola dapat dengan mudah seketika kita mendengar kemudian kita bisa tahu bahwa itu perbedaannya, tapi mungkin dalam hal tertentu kita bisa membedakannya. Oleh karena itu ketika dalam kajian fonologi ya, ketika kita menuliskan grafem dan fonem tentu saja itu akan menjadi pembanding karena ada bunyi-bunyi tertentu yang mungkin saja berbeda penulisannya ya, penulisan fonemnya dibandingkan dengan grafem. Itu sekilas terkait dengan perbedaan antara fonem, alofon dan grafem. Semoga bermanfaat dan nanti bisa jadikan bahan diskusi. Terima kasih.